Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Motivers? Kita masih ketemu di hari yang berbahagia ini. Saya berharap Anda sekeluarga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas sesuatu yang menarik, terutama bagi Anda orang tua yang memiliki anak, yaitu mengenai 5 kesalahan fatal orang tua dalam mendidik anaknya. Motivers, sebagai orang tua tentunya tidak bisa dipungkiri kita sangat menyayangi buah hati kita. Tapi sangat disayangkan sekali karena batas antara sayang dan menjerumuskan sang anak itu sangat tipis sekali. Dikatakan sayang jika kita memberikan sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Namun dikatakan menjerumuskan jika kita selalu memberikan apa yang diinginkan oleh sang anak. Anak ingin mainan mahal, langsung dibelikan. Anak minta makan di restoran terus setiap hari, dikabulkan. Anak minta delivery makanan-makanan enak, dikabulkan terus. Anak minta liburan ke luar negeri, pasti dikasih. Itulah yang saya katakan tadi, orang tua yang menjerumuskan si anak. Karena dia tidak sadar, dengan mudahnya, dengan entengnya yang memberikan fasilitas berlebih pada sang anak, membuat si anak lemah. Si anak akan kurang peka. Si anak akan sangat sensitif, mudah tersinggung. Dan yang paling bahaya, daya juangnya kurang. Kalau anak daya juangnya kurang, maka dia tidak akan bisa survive. Dia tidak akan bisa bertahan. Dia tidak akan bisa hidup dengan layak saat Anda sudah tidak ada nanti. Oleh karena itu, stop untuk memanjakan anak kita terlalu berlebihan. Yang kedua, tidak meluangkan waktu. Motivers, saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya tentu punya 1000 alasan untuk bekerja di luar mencari nafkah. Loh, saya kan orang tua. Jelas saya harus bekerja keras untuk sekolah, kuliah anak saya kelak. Tapi saya tidak punya alasan, Anda pun tidak punya alasan untuk tidak meluangkan waktu setiap harinya untuk anak-anak kita. Jika kita sedang tugas dinas keluar kota, minimal kita bisa telepon setiap hari, video call setiap hari, menanyakan kabarnya, menanyakan aktivitasnya. Selalu ada saat-saat anak kita memang membutuhkan perhatian sang ayah atau sang ibu. Nah, jika kita selalu terjebak dalam zona kesibukan yang tiada hentinya, bahkan 1 minggu pun kita tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga tercinta, hati-hati Motivers, ini sangat berbahaya. Karena si anak akan merasa kurang perhatian. Karena anak merasa kurang kasih sayang. Nah, apa yang akan terjadi? Si anak akan mencari perhatian, mencari kasih sayang di luar keluarganya. Dan bukan tidak mungkin, anak-anak kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Sangat disayangkan. Kita akan sangat menyesal jika harta yang kita cari, materi yang kita kumpulkan setiap hari, ternyata tidak bisa memperbaiki masa depan anak kita. Oleh karena itu, sebelum menyesal, luangkanlah waktu, berikanlah perhatian dan kasih sayang Anda dengan cukup kepada buah hati kita. Bahkan di saat kita sibuk, selalu nelpon, nanya, tadi bagaimana di sekolah? Adik sudah makan atau belum? Terus lagi bikin apa? Nah, begitu kita malam, walaupun kita larut malam, kalau bisa kita ada chit chat, bicara dari hati ke hati. Ya, pada saat kita
weekend, Sabtu Minggu, kalau bisa itu khusus untuk keluarga. Ya, setelah kita seminggu mencari nafkah, sekarang kita mencari kebahagiaan batiniah bersama keluarga. Ya. Lalu, kesalahan yang ketiga adalah tidak mewajibkan. Motivers, bagi Anda yang muslim, tapi Anda tidak mewajibkan anak Anda yang sudah kelas 5 SD ke atas untuk sholat 5 waktu, untuk mengaji, apalagi yang sudah SMP, maka berbahaya. Bagi Anda mungkin yang Nasrani tidak mewajibkan untuk ke gereja setiap hari Minggu. Bagi Anda yang Hindu tidak mewajibkan anak Anda untuk tirta yatra secara rutin ke pura dan juga agama lainnya, itu berbahaya. Karena anak-anak kita jadi tidak tahu apa hak dan kewajiban saya. Yang dia tahu cuma haknya saja. Yang dia tahu cuma menuntut saja. Tapi bagaimana kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa? Bagaimana kewajibannya kepada manusia? Bagaimana kewajibannya kepada tetangga kanan kirinya, saudaranya? Itu yang harus kita didik sejak dini. Wajibkanlah anak kita untuk berprestasi di bidang yang ia sukai. Wajibkanlah anak kita untuk memegang teguh etika dan sopan santun. Wajibkanlah anak kita untuk bisa bersikap yang profesional, arif, bijaksana. Wajibkanlah anak kita untuk bisa menghargai pemberian orang lain walaupun sekecil apapun itu. Nah, kalau kita terbiasa mewajibkan anak kita untuk melakukan hal-hal yang sudah semestinya, maka anak kita akan belajar komitmen. Anak kita akan belajar mengenai karakter yang mulia, berakhlakul karimah, dan berbudi luhur. Yang keempat, tidak melarang. Nah, sama. Tidak melarang sama halnya juga tidak mewajibkan. Bedanya kalau tidak melarang, kita tidak membatasi anak-anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya ambil contoh, kita tidak melarang anak kita untuk bangun siang. Kita tidak melarang untuk anak kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kita tidak melarang untuk anak kita untuk merokok. Waduh, bahaya. Kita tidak melarang anak kita untuk tidak berbuat sesukanya. Itu bahaya, sama saja dengan kita menjerumuskan anak-anak kita. Sehingga si anak kurang peka, sekali lagi tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Mungkin kalau kita jumpai ada seorang anak yang tumbuh dewasa, usianya sudah 20-an, 30-an, atau bahkan 40-an, bahkan lebih, tapi masih bergantung pada orang tuanya, tapi masih tidak mandiri, tapi masih tangannya di bawah, itu tak lebih karena sejak ia kecil tidak dilarang oleh orang tuanya untuk berbuat malas, tidak dilarang untuk tidak mengerjakan kewajibannya. Akhirnya apa? Sampai tua pun dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Laranglah anak-anak kita untuk hal-hal yang memang terlarang. Jangan ragu-ragu. Yang kelima, tidak memberi suri tauladan. Nah, bagaimana kita menuntut anak kita, menginginkan anak kita untuk menjadi pribadi yang hebat, yang cerdas, yang disiplin, etos kerjanya tinggi, integritasnya luar biasa, kalau kita tidak bisa memberikan suri tauladan? Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk datang tepat waktu kalau kita ke kantor selalu terlambat? Nah, tuh, siapa PNS yang absennya selalu merah? Hati-hati. Atau pegawai swasta juga, ya. Oleh karena itu, berikanlah suri tauladan. Anak kita tergantung diri kita. Anak kita ini adalah cerminan diri kita. Kalau kita ingin anak kita baik, anak kita berprestasi, anak kita soleh, soleha, maka wujudkanlah dalam diri kita. Karena anak kita adalah apa yang kita lakukan. Motivers, buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak berbuat tidak jauh apa yang dicontohkan oleh ayah atau ibunya. Oleh karena itu, selalu tingkatkanlah diri kita, berikanlah suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Baik motivers, itulah 5 kesalahan fatal orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama, terlalu memanjakan. Yang kedua, tidak meluangkan waktu. Yang ketiga, tidak mewajibkan. Yang keempat, tidak melarang.
Dan yang kelima, tidak memberi suri tauladan. Saya berharap dari kelima sikap negatif itu tidak ada satupun yang melekat pada diri kita semua. Saya yakin Anda sudah bisa mengambil yang terbaik dan yang positif untuk masa depan anak-anak kita. Baik Motivers, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Semoga saja kita bisa berjumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak melarang anak kita, apalagi ya, aduh saya lupa ada peribahasa air